Viswanat yang diperankan Kamal Haasan menjalani hidup sebagai guru tari klasik India di New York, Amerika. Gaya dan bahasa tubuh Viswanat jauh dari kata macho. Dia terlihat kemayu dan culun. Viswanat juga pandai memasak. Meski begitu, dia sangat dihormati oleh murid-muridnya karena Viswanat memang jago tari. Dia cukup dekat dengan salah satu muridnya yang bernama Asmita. Viswanat memiliki istri asal India bernama Dr. Nirupama. Istrinya seorang ahli nuklir dan bekerja di perusahaan yang sesuai dengan jurusannya. Nirupama bukanlah istri setia, dia selingkuh dengan bosnya di kantor, Depak. Nirupama memang tidak mencintai Viswanat. Dulu dia mau menikahi Viswanat yang usianya jauh lebih tua karena mendukung pendidikannya untuk meraih gelar doktor di Amerika. Di mata Nirupama, Depak jauh lebih menarik. Usianya masih muda dan kaya raya. Untuk selingkuh, Nirupama sering beralasan kerja lembur di kantor. Misalnya saja ketika paman Viswanat, Jagannathan dan temannya Dawkins baru datang dari Inggris. Bukannya pulang, Nirupama justru menghabiskan waktu bersama Depak. Sebenarnya Viswanat mengetahui perselingkuhan itu, tapi dia tidak berani membicarakannya. Untuk mengetahui semua aktivitas Viswanat, Nirupama sudah menyewa detektif swasta, Peter Manivannan. Tugas Manivannan mengikuti kegiatan Viswanat untuk dilaporkan ke Nirupama. Awalnya tidak ada hal mencurigakan, namun Manivannan kaget mengetahui Viswanat beragama Islam. Viswanat dilihat melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban seorang muslim. Nirupama lebih kaget lagi, selama ini suaminya jelas beragama Hindu. Namanya saja Viswanat, yang jelas-jelas nama untuk orang Hindu. Ternyata suaminya menyimpan rahasia. Viswanat menyadari diikuti seseorang. Dia mengelabui detektif istrinya untuk bisa kabur. Manivannan mengira Viswanat masuk ke sebuah gudang. Ketika akan masuk, Manivannan tertangkap basah oleh pemilik gudang bernama Faruk. Rupanya Faruk adalah bagian dari kelompok teroris yang dipimpin seseorang bernama Umar. Faruk membunuh Manivannan karena dicurigai sebagai detektif yang membahayakan. Dari buku catatannya diketahui jika Manivannan bekerja untuk seseorang bernama Dr. Nirupama, selingkuhan Depak. Kelompok Faruk dikenal baik oleh Depak. Dengan cepat, Depak menemui Nirupama. Depak marah kepada Nirupama karena detektif sewaannya pergi ke tempat Faruk. Tindakan itu bisa membuat mereka terbunuh. Viswanat yang baru pulang langsung disalahkan oleh Nirupama maupun Depak. Bukan hanya terkait agamanya yang disembunyikan, tapi juga dianggap sebagai penyebab kematian Manivannan. Viswanat jadi kebingungan karena tidak tahu apa-apa. Depak malah bertambah emosi dan memukul Viswanat. Untuk segera menyelesaikan masalah, Depak memanggil kelompok Faruk agar tidak ada lagi kecurigaan. Nirupama dan Viswanat dipaksa ikut Faruk untuk diinterogasi. Nirupama tentu saja menolak. Faruk bersikap kasar dan memukul Nirupama. Viswanat yang berusaha membela istrinya dipukul juga tanpa bisa melawan. Faruk membawa mereka ke sebuah gudang. Nirupama sangat kecewa dengan sikap Depak yang tidak membelanya. Depak sama sekali tidak peduli meski Nirupama dipukul. Viswanat juga mendapat perlakuan kasar. Dia mengaku jika nama aslinya Taufik dan beragama Islam. Tapi tetap saja dihajar. Padahal Viswanat sama sekali tidak terkait dengan detektif Manivannan. Depak kemudian pamit untuk pergi. Faruk tidak bisa mengizinkannya sebelum ada perintah dari pemimpin mereka, Umar. Sosok Umar sangat berhati-hati. Depak dilarang pergi sebelum dipastikan Nirupama dan suaminya bukan orang berbahaya. Umar meminta agar dikirimkan foto suami Nirupama. Viswanat tidak mau dipoto. Dia terus menggerakkan kepalanya. Faruk menghajar Viswanat berkali-kali agar bisa diam. Foto itu kemudian dikirim dengan wajah Viswanat sudah terluka. Saat ini Umar bersama kelompoknya sedang mempersiapkan serangan teror secara masif. Jika bom berhasil diledakkan, seluruh kota New York akan hancur. Video teror sudah dibuat sebagai pesan untuk para pemimpin Amerika. Ketika foto Viswanat dilihat oleh Umar, awalnya biasa saja karena wajah itu tidak jelas. Tapi Umar tidak lupa dengan mata yang tajam itu. Umar langsung ingin menemui Viswanat, sedangkan Depak diperintahkan dibunuh saja agar tidak ada masalah di kemudian hari. Tanpa banyak bicara, Faruk membunuh Depak, sedangkan Viswanat akan ditembak kedua lututnya saja sesuai instruksi atasan. Faruk yakin Viswanat bukan orang sembarangan, sampai-sampai Umar ingin bertemu langsung.
Viswanat jadi ketakutan. Sebelum terjadi apa-apa, dia meminta izin agar dibiarkan berdoa terlebih dahulu. Faruk tidak berpikir macam-macam. Ikatan Viswanat dilepas. Viswanat pun berdoa layaknya seorang muslim. Lalu tiba-tiba Viswanat mengamuk. Dia bisa membunuh Faruk hanya dalam hitungan detik saja. Ya, dalam sekejap, Viswanat mampu mengalahkan orang-orang bersenjata di hadapannya. Nirupama sampai bengong melihat aksi yang luar biasa itu. Suaminya yang selama ini dikenal lugu, culun, dan jauh dari kekerasan, kini terlihat sangat macho. Viswanat begitu ahli dalam bertarung dan memegang senjata. Membunuh juga terlihat biasa dia lakukan. Mereka pun bisa kabur dengan mudah dari tempat itu. Umar dan Salim datang terlambat. Umar tidak heran jika orang yang mengaku bernama Viswanat itu bisa lolos, karena dialah orang yang pernah melatih para pejuang Al-Qaeda. Dulu sekitar tahun 2002, Viswanat dikenal bernama Wisam Ahmad Kashmiri. Dia diketahui pejuang kemerdekaan Kashmir asal Tamil Nadu. Ayah Wisam orang Pakistan dan ibunya Tamil. Wisam masuk daftar buronan India yang harus dibunuh, sehingga Umar selaku salah satu petinggi Al-Qaeda menerima Wisam dengan ramah. Umar bertemu Wisam pertama kali di kamp pelatihan Al-Qaeda. Mereka semakin akrab setelah berangkat ke Afghanistan. Wisam juga dipercaya untuk melatih para pejuang Al-Qaeda karena kemampuannya yang luar biasa. Tidak hanya itu, Wisam sering diajak pulang ke rumah Umar. Mereka benar-benar dekat. Wisam sangat dipercaya sehingga Umar memberitahu semua informasi internal Al-Qaeda, termasuk adanya beberapa tentara Amerika yang masih mereka tawan. Besoknya ketika akan kembali ke tempat Al-Qaeda, mereka melihat telah terjadi serangan yang dilakukan Amerika. Kampung tempat tentara Amerika ditawan diluluh lantakan. Banyak korban warga sipil berjatuhan. Tawanan yang diinginkan Amerika tidak ditemukan karena Umar sudah memindahkan lokasi tawanan. Pemindahan itu selalu dilakukan sekali 2 minggu. Umar kemudian mengajak Wisam ke lokasi para tawanan yang baru. Pemimpin tawanan dibunuh sebagai bentuk balas dendam. Pembunuhan itu direkam. Umar dan Sabil juga memerintahkan salah seorang jihadis melakukan serangan. Anak muda bernama Mamu melakukan aksi bom bunuh diri saat kendaraan tentara Amerika melintas. Informasi penting diketahui Wisam dari Umar. Pemimpin tertinggi Al-Qaeda, Osama bin Laden akan datang untuk membicarakan sesuatu yang penting. Pertemuan itu sangat rahasia. Besoknya Wisam pergi ke lokasi bersama rombongan Umar. Ada pula seorang pejabat Al-Qaeda bagian keuangan bernama Taufik. Lokasi pertemuan terjadi di dalam gua. Di sana rombongan Wisam disambut atasan Umar, Nasir. Wisam dan Sabil tidak mendapat kesempatan bersalaman langsung dengan Osama bin Laden. Wisam hanya bisa melihat Osama dari jarak dekat. Semua orang di sana sangat mengagungkan Osama. Pertemuan rahasia itu buyar. Tentara Amerika tiba-tiba datang menyerang menggunakan helikopter. Pertempuran sengit langsung terjadi. Korban berjatuhan di mana-mana. Wisam ikut bertempur dan ingin menyelamatkan Osama. Tapi Umar memberitahu jika keselamatan Osama tidak perlu dikhawatirkan. Ada pintu keluar rahasia dari gua. Serbuan kali ini membuahkan hasil bagi Amerika. Mereka menemukan tentara yang ditawan Al-Qaeda dan kemudian dibebaskan. Setelah itu, serangan Amerika jadi lebih beringas. Nasib warga sipil tidak dipedulikan. Rumah Umar dibombardir, semua keluarganya mati seketika. Umar juga terluka dan harus mendapat perawatan dokter. Dendam kepada Amerika semakin membara di hati Umar. Anak dan istrinya telah dibunuh. Umar curhat kepada Wisam atas semua derita yang menimpanya. Padahal Umar berjuang di jalan Tuhan. Wisam menguatkan hati Umar karena kematian memang konsekuensi dari peperangan. Pertanyaan besarnya, bagaimana bisa Amerika mengetahui tentang kedatangan Osama bin Laden? Di tengah kebingungan itu, terjadi keributan antara Taufik dan salah seorang pejuang dari Pakistan. Di dalam tas Taufik yang selama ini dipercaya mengatur keuangan Al-Qaeda, ditemukan adanya alat pendeteksi lokasi.
Umar dan semua orang jadi marah kepada Taufik yang dianggap sebagai mata-mata Amerika. Pantas saja berbagai informasi internal bocor. Taufik dihajar dan dijatuhi hukuman mati. Ternyata Al-Qaeda telah tertipu. Semua yang terjadi sebenarnya rancangan Wissam. Tidak ada yang mengetahui bahwa Wissam adalah agen RAW India. Wissamlah yang membantu tentara Amerika untuk menghabisi Al-Qaeda. Berkat bantuan Wissam juga, tentara Amerika yang ditawan bisa bebas. Wissam kemudian menjadikan Taufik sebagai kambing hitam. Alat pendeteksi lokasi ditaruh oleh anak buahnya yang juga menyamar sebagai pejuang Al-Qaeda. Penyamaran Wissam pada akhirnya terbongkar. Wissam secara terang-terangan menghalangi Nasir menembakkan rudal ke pesawat Amerika. Wissam juga sudah membunuh banyak pejuang Al-Qaeda. Kembali ke masa saat ini, Viswanat alias Wissam sudah kembali ke rumahnya. Dia diobati oleh salah satu murid tarinya, Asmita. Rupanya Asmita adalah agen RAW juga yang ikut menyamar. Nirupama jadi semakin bingung. Paman suaminya Jagannathan ternyata berpangkat kolonel yang memimpin misi di New York. Begitu pula dengan Dawkins, bagian dari misi. Sejak awal, misi utama mereka adalah menghancurkan sel tidur Al-Qaeda di Amerika yang dipimpin Umar. Wissam sudah tidak perlu lagi berpura-pura lugu dan kemayu. Dia cukur rambut. Wissam terlihat cukup ganteng. Gerakan Wissam di New York dicurigai oleh CBI. Dengan cepat CBI ingin menangkap mereka. Rumah Viswanat alias Wissam dikepung. Nirupama bertambah bingung. Baru kali ini dia mengetahui ada ruang bawah tanah di rumahnya, sehingga bisa digunakan kabur. CBI terus mengejar. Wissam tidak hanya diinginkan CBI, tapi juga Umar. Untungnya Wissam bisa melarikan diri dan langsung ke kantor Nirupama. Wissam mengetahui perusahaan Nirupama yang selama ini dipimpin Depak membantu kelompok Umar mendapatkan bahan kimia selsium untuk membuat bom radiasi. Bom itu akan berdampak sangat dahsyat jika meledak. Wissam telah memiliki akses di kantor istrinya karena sudah disadap sejak lama. Nirupama hanya bisa geleng-geleng kepala tidak menyangka. Tujuan utama Wissam di kantor itu menemukan daftar pelanggan dan data transaksi Depak. Wissam mengetahui jika telah ada pembayaran yang dilakukan kepada orang Afrika bernama Abasi. Gerakan Wissam diantisipasi oleh kelompok Umar. Tangan kanan Umar, Sabil memerintahkan Abasi untuk bersiap-siap melakukan aksi bom bunuh diri. Sabil juga merebut kembali video ancaman teror yang sempat dicuri Dawkins. Untuk mengalihkan perhatian dunia dari rencana utama, kelompok Umar melakukan aksi bom bunuh diri di sebuah apartemen. Banyak orang terluka akibat ledakan itu. Sementara Wissam, gerakannya dihentikan oleh FBI. Mereka tertangkap dan tak bisa kabur lagi. Wissam meminta izin untuk menelpon kedutaan India, tapi dilarang. FBI membawa paksa Wasim, Nirupama, dan Asmita untuk diinterogasi. I'm sure you have a Muslim name. Wissam berusaha memberitahu petugas FBI Tom Black bahwa ledakan di apartemen hanya untuk pengalihan perhatian. Ada aksi besar yang dipersiapkan kelompok teroris pimpinan Umar untuk melumpuhkan New York. Ada pula serangan radiasi menggunakan burung merpati yang dilakukan kelompok Umar. Semua itu diketahui Wissam karena dulunya dia bersahabat dengan Umar. Tom jadi kesal dan bersikap kasar kepada Wissam. Interogasi itu terhenti setelah Kolonel Jagannathan datang bersama Duta Besar India. FBI jadi malu karena sempat berbuat kasar kepada Wissam. Orang yang mereka curigai adalah agen terbaik RAW India. Perdana Menteri India saja memberikan hormat pada Wissam atas dedikasinya. Selanjutnya Wissam dan FBI mencari Dawkins. Sayangnya upaya itu terlambat. Sabil membunuh Dawkins terlebih dahulu. Kolonel Jagannathan dan Wissam cukup berduka atas kematian Dawkins. Tapi misi harus tetap diselesaikan. Sasaran mereka adalah menghentikan pelaku bom bunuh diri yang akan dilakukan Abasi. RAW dan FBI bekerja sama dengan baik. Bom yang ada pada Abasi akan berdampak dahsyat karena mengandung selsium. Itu bisa menimbulkan radiasi yang mengerikan di New York. Wissam meminta Nirupama untuk pergi menjauh, tapi Nirupama tidak mau. Nirupama sebagai ahli nuklir sangat menyadari ada ancaman besar. Nyawa Wissam bisa bahaya. Bom itu juga sudah dirancang bisa diledakkan dari jarak jauh melalui panggilan telepon.
Untuk menghentikan semuanya, Abbasi dibunuh terlebih dahulu. FBI dan Wissam berhasil menembak mati Abbasi. Tapi bahaya belum surut. Jika ada panggilan telepon masuk, bom akan langsung meledak. Nirupama yang selama ini tidak mencintai suaminya, kini sangat peduli. Nirupama memaksa mendekat. Dia selaku ahli nuklir menjinakkan bom dengan menggunakan oven microwave agar panggilan telepon tidak bisa dilakukan. Kecerdasan Nirupama sangat berguna di waktu yang tepat. Wissam kemudian meminta istrinya pergi lagi. Nirupama masih tidak mau. Momentum itu dia manfaatkan untuk meminta maaf kepada Wissam atas semua kesalahannya selama ini. Kini Nirupama ingin hidup selamanya mendampingi Wissam. Sementara Umar dan Sabil sudah bersiap-siap meninggalkan New York dengan pesawat. Umar akan meledakkan bom melalui panggilan telepon. Usaha itu gagal karena nomor yang dituju tidak bisa terhubung. Umar kemudian menelpon langsung ke nomor Abbasi yang sudah menjadi mayat. Wissam mengangkat telepon itu. Suara Umar meminta Abbasi untuk meledakkan bom. Tapi perintah itu sudah tidak berlaku. Wissam yang merupakan sahabat lama Umar memberitahu jika Abbasi sudah meninggal. Umar dan Sabil pun meninggalkan kota New York dengan perasaan kecewa. Kota itu sudah aman dari bahaya. Wissam berjanji akan memburu Umar hingga ke ujung dunia. Umar harus mati di tangannya. Ditunggu saja ya Viswarupam bagian kedua. Sampai jumpa.